Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jihan. Iya. Ayo silakan duduk sini. Terima kasih. Gimana Mbak Jihan? Tadi dari mana? Tadi saya dari kampus, Bu. Oh, dari Iya. kampus. Masih ada kelas Mbak Jihan? Enggak, Bu. Tadi ngumpulin remedial. Oh, mata kuliah apa? Mata kuliah BBA. Bimbingan kelompok, Bu. Wah, yang sebelumnya emang susah ya Mbak soalnya? Sebenarnya nggak susah sih, Bu. Mungkin lebih ke menjebak aja kali ya, Bu. Oh, iya ya. Kuliah tuh emang harus teliti ya Mbak ya? Iya. Nggak kayak dulu lagi. Gimana Mbak Jihan? Duduknya udah nyaman belum? Udah. Udah. Ini AC-nya kedinginan nggak? Oh, enggak kok. Oh, enggak. Iya. Mbak Jihan, bahasa basi itu ngapain sih? Dari mana? Oh iya, saya. Tadi kan udah. Udah. Mbak Jihan, akhir-akhir ini kan udah mulai kosong ya ini ya. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak Jihan? Kebetulan tuh walaupun kosong ya, Bu, tapi tuh kayak UASnya tuh dibawa pulang gitu, Oh. take home. Jadinya ya masih ngerjain UAS sih, Bu. Tapi ini masih banyak yang belum selesai. Alhamdulillah tinggal 3, Bu. Tinggal 3. Iya. Oh, berarti udah mau liburan ya ini Iya, ya. bentar lagi. Mbak Jihan ini ngekos atau gimana Mbak Jihan? Oh, saya di sini kebetulan ngekos, Bu. Oh, ngekos. Soalnya saya asli Kebumen. Jadi bentar lagi nanti kalau habis tugasnya selesai pulang ya Mbak Jihan? Iya. Saya rencananya pulang tanggal 25 kalau nggak 24 sih, Bu. Kayaknya 24 sih. Kalau pulang gitu naik apa Mbak Jihan? Saya biasanya naik, tergantung sih, Bu. Biasanya tuh naik kereta, tapi pernah juga naik bis, pernah juga naik motor. Kalau besok mau pakai apa nih Mbak Jihan? Nah, sebenarnya saya masih bingung, Bu, Hah? antara kereta atau motor atau bis. Ya antara 3 itulah. Soalnya kalau kereta sendiri tuh saya belum beli tiket ya, jujur, dan kayaknya tuh tinggal yang mahal-mahal aja gitu ya. Kalau naik bis itu tuh bisa, tapi saya takut ini ketiduran gitu loh, nanti dituruninnya malah kayak bablas gitu loh, Bu. Terus kalau naik motor saya nggak berani sendirian, jadi kayak harus ada yang ke Solo dulu baru nanti saya pulang sama dia gitu. Jadi dulu pas naik motor itu dijemput ya Mbak Jihan ya? Iya, sebenarnya kayak dijemput sih, Bu. Iya. Oke. Kemarin nih Mbak Jihan udah menghubungi saya ya lewat WA. Iya. Dan Mbak Jihan sebelumnya udah pernah konseling belum ini? Kebetulan belum. Nah belum. Iya. Dari sini saya jelaskan tentang konseling itu ya. Jadi nanti kalau di dalam konseling itu Mbak Jihan itu bebas cerita apa aja. Nanti semua yang diceritain sama Mbak Jihan dia cukup di ruangan ini aja, cukup saya dan Mbak Jihan yang tahu. Jadi Mbak Jihan tuh gak usah merasa khawatir nanti ceritanya melebar kemana-mana gitu. Karena di dalam konseling itu kan cerita-ceritanya itu jadi rahasia, rumah rahasia gitu ya. Dan di dalam konseling itu nanti saya sebagai konselornya Mbak Jihan ini cukup jadi fasilitator, jadi buat nemenin Mbak Jihan, jadi tempat curhatnya Mbak Jihan. Nanti langkah selanjutnya untuk perbaikan diri Mbak Jihan itu Mbak Jihan sendiri yang memutuskan. Oke, Bu. Nah, di sini Ibu ada inform concern. Ini semacam surat persetujuan gitu di dalam konseling. Coba Mbak Jihan bisa baca dulu. Nanti kalau bisa ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Oke, Bu.
Oh iya, di sini juga ada. Oh iya, makasih Mbak Jihan. Ini ada presensi juga Mbak Jihan. Ya nanti, Saya isi juga. ya nanti kalau Mbak Jihan kesini, jadi Ibu tahu nih, oh Mbak Jihan udah pernah kesini berapa kali, Mbak Jihan juga tahu. Terima kasih Bu. Ya. Mbak Jihan ini kan kemarin cerita dikit ya sama Ibu dalam WA, cuplikan tentang masalahnya Mbak Jihan. Mungkin Mbak Jihan bisa ceritakan kembali apa sih yang dirasakan sama Mbak Jihan? Jadi gini Bu, saya tuh kan kuliah ya Bu sekarang ya. Udah semester 3, bahkan udah mau ke semester 4 gitu ya lagi. Tapi tuh saya tuh masih belum bergabung organisasi apapun gitu Bu. Dan sebenarnya tuh saya tuh kayak pengen ya Bu. Tapi tuh di sisi lain tuh setiap kali saya tuh kayak mau daftar tuh kayak takut dan ragu banget gitu loh Bu. Kayak apa ya? Jadi dulu sebenarnya tuh awalnya tuh aduh gimana ya ngomongnya ya. Jadi tuh aslinya dulu tuh saya tuh pernah ikut organisasi waktu SMA ya. Kayaknya tuh gara-gara ini sih Bu, tapi saya juga nggak tahu ya. Kayaknya gara-gara ini Bu. Jadi waktu saya SMA itu kan saya ikut organisasi, jadi OSIS gitu loh Bu. Nah kebetulan tuh saya tuh masuk divisi keperpustakaan gitu ya, dan saya jadi wakil ketua divisinya. Awalnya tuh fine-fine aja, semester pertama itu kayak fine-fine aja, berjalan baik gitu, biasa aja. Tapi saya sama ketua divisi saya tuh emang nggak terlalu deket gitu, juga nggak klop gitu loh Bu. Tapi komunikasi masih lancar gitu. Terus waktu udah masuk ke semester 2, kayak semester berikutnya itu ya, itu tuh kayak komunikasi saya sama si ketua ini tuh kayak jadi buruk banget gitu loh. Kayak misalnya apa ya, kan ada yang sekretaris juga, ada sekretaris divisi kita juga ya Bu. Nah dia ini tuh lebih dekat gitu sama ketuanya. Misalnya nih Bu, kayak ada sebuah proker gitu ya yang mau kita jalanin gitu, terus saya tuh kayak pengen diajak diskusi gitu loh, kayak biar ya maksudnya seenggaknya saya tahu gitu loh mereka mau ngapain gitu kan. Tapi setiap kali misalnya nih saya kayak mulai ini kapan nih kita membahas ini gitu ya, kayak mereka tuh ngomongnya nanti aja gitu, nanti aja nanti kita panggil kamu juga gitu kan. Terus setelah kayak gitu, kayak ibarat tuh kayak ketua saya tuh kayak nolak gitu loh Bu. Terus tiba-tiba nanti apa namanya, bentar Pak, ini diulang nggak sih, kayak tiba-tiba banget aku udah nyeritain ini, aneh banget nggak sih? Nanti aku yang ngomong. Kamu loh, berisik kali HP kau. Laptop. Ulang nggak? Nggak usah. Nggak usah. Tapi kamu bisa ini kan nyambungin gitu. Dari mana ya? Apa dari cerita aku dari awal aja ya? Apa? Jadi tuh dulu tuh pas saya SMA ya Bu, saya tuh pernah ikut organisasi sekolah gitu, OSIS ya Bu. Nah itu kebetulan saya itu masuk divisi keperpustakaan. Nah kebetulan di divisi itu saya itu jadi wakil ketua divisi perpustakaan. Nah saya sama ketuanya itu nggak deket banget gitu loh Bu, nggak klop juga, bukan yang kayak circle gitu loh. Terus kalau sama anak-anak yang lain sih saya juga kayak gitu, maksudnya kayak biasa aja sih, bukan yang emang teman deket saya itu enggak. Awalnya tuh pas semester 1 itu tuh ya, itu tuh kayak masih berjalan lancar, maksudnya komunikasi kita tuh masih beres lah gitu, maksudnya ya kita fine oke gitu loh, ngomongin semuanya bareng ibaratnya kayak gitu. Dia juga diskusi sama saya gitu ya. Tapi semenjak semester 2 itu dia tuh kayak menghindar ya, kayak lebih ke jarang, gak mau kayak diskusi sama saya gitu Bu.
Nah di situ tuh dia tuh pernah kan gini, saya itu pernah ngajak kayak mereka diskusi gitu ya, kayak ngajak ketua ini tuh buat kita diskusiin ini prosesnya mau digimanain gitu kan, mau dijalanin kapan. Terus dia ngomong nanti aja nanti gitu kan. Yaudah saya tunggu nantinya. Terus saya juga sempat bilang kayak oke nanti kalau misalnya mau ini kabar-kabar ya gitu. Maksudnya kan ya saya kan sebagai ya misalnya ya kan, walaupun saya belum wakil ya, tapi saya sebagai anggota saya berhak tahu gitu ya mau gimana gitu ya. Nah tapi malah kayak tiba-tiba banget gitu, tiba-tiba banget saya dipanggil ke sana, tapi bukan buat diskusi lagi Bu, kayak udah selesai gitu loh, kayak udah tinggal dijalanin aja gitu. Saya tuh kayak kapan ini dibilangin, kayak kapan ini tuh kayak didiskusiin tuh, saya tuh kayak merasa nggak dilibatkan gitu loh Bu. Habis itu saya kan pernah tanya ya ke anggota lain, tanya ini kapan didiskusiin gitu, terus dia ngomong nggak tahu sih, loh emang kamu nggak diskusi bareng ini tanya gitu. Terus saya ngomong lah enggak, dia nggak ngomong ke aku, ngomong ke saya gitu. Dan kan habis itu di situ tuh saya tuh masih kayak berusaha ya udah mungkin sekali ini doang gitu loh, tapi ternyata tuh habis itu sering banget kayak gitu Bu. Sering banget, dan sampai saya tuh kayak bingung sebenarnya dia tuh diskusi sama siapa gitu kan. Terus suatu hari saya tuh kebetulan tanya ke sekretaris saya gitu ya, bukan sekretaris saya, sekretaris divisi saya gitu ya. Saya tanya ke dia, terus dia ngomong, loh emangnya kamu belum dikasih tahu sama ketuanya kalau kayak gini, emang dia nggak diskusi sama kamu juga gitu kan? Hah? Enggak, saya ngomong gitu kan. Dan ternyata tuh sama itu mereka cuma diskusi berdua gitu Bu, sayanya nggak dilibatkan. Jadi ya ibaratnya kayak saya tuh jadinya kayak cuma terima jadi gitu loh. Lalu tuh saya sendiri tuh pengen berpartisipasi gitu. Kenapa Mbak Jihan kok kayak ada rasa berat gitu? Mbak Jihan ada rasa kekecewaan kah sama ketua divisinya? Iya kecewa sih Bu, gimana ya? Maksudnya saya tuh pengen ikut aktif gitu ya, tapi maksudnya dengan saya tuh mikirnya gini, saya kan wakil, seenggaknya tuh saya tuh tahu gitu loh kayak diskusinya, maksudnya saya harusnya tahu, harusnya dia tuh diskusi bareng saya gitu, karena wakil-wakilan yang lain itu juga diskusi bareng ketuanya gitu kan, bukan cuma sama sekretaris umum kayak gitu loh Bu. Kalaupun misalnya diskusi sama satu anggota, kayak semua anggota gitu loh Bu. Tapi di situ tuh kayak saya tuh kayak dikecualikan gitu. Yang lain kalau nangis saja. Jadi kan ini kan saya kan di pondok pesantren ya Bu. Otomatis saya setiap hari 24 jam ketemu mereka ya. Nah, saya ini kan nggak dekat sama si ketua ini ya. Saya juga nggak tahu saya punya salah apa. Maksudnya, saya nggak tahu permasalahan dia ke saya itu apa. Saya pernah kan di pertengahan semester itu kayak tanya, kenapa toh gitu, kayak kenapa sih gitu. Aku ada salah loh gitu kan. Terus yang nggak ada salahnya gitu ya. Pasti orang-orang kalau ditanya ada salah enggak ya pasti jawab gitu sih. Saya juga kenapa ya tanya gitu juga nggak tahu kenapa. Makanya gitu, karena mungkin saya tuh kayak udah bingung banget gitu loh, saya nggak tahu salah saya apa gitu kan. Saya juga sampai nanya-nanya ke anggota lain gitu, kenapa sih kira-kira dia kayak gini ke saya itu kenapa, dan mereka juga nggak tahu alasannya, karena dia emang orangnya tipenya bukan yang kayak cerita gitu loh. Ini ketua divisinya ya? Tiba-tiba kayak ngambil keputusan sendiri, terus melibatkan Mbak Jihan. Mbak Jihan ngerasa nggak diterima di situ. Iya sebenarnya lebih ke gini sih Bu, apa ya? Mungkin kalau dia ngambil keputusan sendiri oke, nggak apa-apa. Tapi ini tuh kayak ibaratnya tuh dia ngambil tuh sama yang lain gitu loh. Lalu tuh ada saya juga gitu. Ya gitulah pokoknya pikiran saya tuh kayak gitu. Nggak tahu deh. Waktu itu perasaannya Mbak Jihan gimana? Apa yang dirasain sama Mbak Jihan sih?
bingung, kesel, terus gimana ya, sedih juga kayak ih kenapa kayak gini, apa aku salah ya, apa aku salah, apa di situ juga saya tuh kayak merasa jadinya tuh kayak kalau lagi ini aku jadi ngerasa kayak aku nggak amanah juga gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Mbak Jihan ngerasa kesel, sedihnya itu kayak Mbak Jihan ngerasa dadanya yang sesak atau mungkin pikirannya Mbak Jihan jadi berat atau ada masalah yang lain Mbak Jihan? Lebih ke sesak dada sih Bu, kayak ya kayak sakit gitu loh, kayak ngerasa sakit gitu juga. Gimana ya, saya tuh sampai bingung banget gitu sama dia. Kalau di depan dia tuh kayak biasa aja gitu loh Bu, saya tuh kayak ini harusnya gimana gitu, saya tuh nggak tahu karena dia tuh di depan ya fine aja gitu, biasa aja, tapi ya gitulah, saya bingung sama dia sampai sekarang, nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Jadi hubungannya Mbak Jihan sama orang itu sampai lulus tuh kayak gimana? Kalau itu dalam masa jabatannya ya udah kayak kita kan beda circle juga, ya udah jadinya ya udah kita kalau ketemu ya udah cuma nyapa dikit doang gitu, kayak ya tetap nyapa, dia juga tetap nyapa gitu, tapi saya sampai sekarang tuh kayak masih bingung gitu loh kenapa dia itu waktu itu tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya Mbak Jihan ya? Iya, kayak ibaratnya tiba-tiba aja dia yang awalnya semester 1 walaupun kita itu nggak dekat, nggak satu circle gitu, tapi komunikasi tetap lancar, kita tetap kayak bahasnya bareng, dia juga bahas bareng saya kayak gitu ya. Tapi waktu semester berikutnya dia mulai kayak gitu, dan itu yang bikin saya bingung, dan ya bingung lah, ini kenapa orang tiba-tiba kayak gini gitu. Saya bahkan tanya ke teman dekatnya loh, apa dia pernah ngerasa, pernah cerita tentang dia tersinggung sama saya kan, apa gimana, tapi nggak juga, karena ya mereka nggak pernah bahas juga kayak gitu. Jadi ya saya bingung sendiri gitu. Dan setelah jadi gimana ya Bu ya ngomongnya ya, kayak waktu misalnya nih kayak ngejalanin prokernya gitu ya, yang tiba-tiba saya tahu itu dia tuh kayak ngerasa biasa aja, kayak mukanya biasa aja, nyapa saya juga gitu, kayak nggak ngerasa bersalah gitu, maksudnya ya gimana gitu loh, nggak gimana. Saya kan pernah bilang, kok nggak ini sih, nggak ajak aku kalau mau diskusi gitu kan, terus yang ada cuma kayak gini doang, dia ngomong gitu, kayak maksudnya tuh kayak ya udah ini loh cuma kayak gini, nggak apa-apa kalau kamu nggak ikut gitu, tapi tuh kayak jadi dia menyepelekan masalah itu ya, padahal itu membekas banget di Mbak Jihan. ya kayak menurut saya tuh ya seenggaknya gitu loh diskusi gitu sama saya juga gitu. Itu di jabatan perpustakaan ya itu tadi ya. Itu sampai kelas berapa Mbak Jihan? Itu dari kelas 2 semester 2 sampai kelas 3 semester 1. 1 tahun aja Iya. ya. Terus habis itu Mbak Jihan udah nggak ikut OSIS lagi? Iya enggak. Terus orang itu ketua divisinya Mbak Jihan itu masih ikut organisasi Iya. Enggak juga. Karena emang di pondok kami itu, di pesantrennya tuh cuma 1 tahun doang. Tapi itu kayak nggak diwajibin gitu loh, terserah mau ikut apa enggak gitu. Mbak Jihan dulunya tuh berpartisipasi sendiri gitu ya, pengen nyobain. Sebelumnya waktu kelas 1 itu kan, jadi kayak di pesantren saya tuh ya kayak kelas 1-nya kayak dipisah gitu loh Bu, di karantina gitu kan ibaratnya, biar kayak lebih dididik bahasa Arabnya gitu kan. Nah itu juga kayak ada semacam OSIS kecil-kecilan gitu loh Bu, cuma 1 generasi doang. Nah itu saya juga ikut, tapi saya di bagian divisi apa ya bahasanya ya, kalau bahasa sananya tarbiyah Bu, divisi tarbiyah gitu. Itu tuh kayak tentang ngecek kerudungnya panjangnya seberapa kayak gitu, terus ngecek pakai kaos kaki, pakai ciput, terus ngecek kayak baju kayak gitu-gitu deh. Terus ada yang kayak taklim ya, pengajian kayak gitu, itu tugasnya kita kan. Dan di situ kan saya sebagai anggota ya, itu saya
senang, maksudnya berpartisipasi aja gitu, maksudnya ya saya oke-oke aja juga sama orang-orangnya gitu. Tapi ya itu yang habis itu yang kelas 2 yang kelas 3 itu saya tuh kayak bingung banget di situ. Itu seangkatannya Mbak Jihan. Iya, seangkatan. Mbak Jihan pernah selamar? Kebetulan pernah waktu kelas 1 juga pernah. Kita satu kamar, tapi kita tuh sama sekali nggak deket gitu loh. Saya juga dia juga biasa aja sih ke saya, tapi ya saya nggak tahu ya perasaan aslinya gimana. Tapi selama ini dia tuh kayak biasa aja gitu, dan saya juga merasa nggak pernah nyari masalah gitu loh ke dia. Mbak Jihan pernah nyapa duluan ke orang itu? Pernah, karena ya gimana ya, paling pernah kalau nyapa duluan gitu pernah. Dia juga pernah nyapa saya duluan, ya kami saling balas gitu. Kalau tentang sama menyapa tuh kayak ya udah, dia juga biasa aja gitu loh. Tapi ya itu saya juga bingung kenapa ya waktu itu kayak gitu. Sampai sekarang saya masih bingung. Tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak Mbak Jihan? Enggak, Oh enggak. Habis lulus masih pernah berhubungan sama sekali? saya nggak pernah ngechat, nggak pernah, ya pokoknya nggak pernah kontak dia lagi, nggak pernah. Soalnya yang waktu itu kan habis selesai itu ya, walaupun dia tuh kayak biasa aja gitu, tapi itu kayak saya sendiri tuh kayak jadinya tuh kayak kenapa sih dia kayak gitu gitu loh. Saya punya perasaan kayak gitu loh, jadi saya lebih memilih menghindar, kayak menjauh gitu. Ya walaupun kalau saya dia nyapa, saya tetap nyapa gitu, tapi kita jarang, kayaknya nggak pernah malah kayak bersinggungan gitu. Pernah sih, paling cuma 1 kali 2 kali, itu pun ya nggak banyak ngomong kita gitu, walaupun kita duduknya kayak deketan gitu, tapi kita nggak saling ngobrol gitu, nggak. Gitu. Itu teman sekelasnya Mbak Jihan atau beda kelas? Beda kelas. Oh, beda kelas. Oke, Mbak Jihan. Mbak Jihan di sini kan ini ya, biar Mbak Jihan tuh kenal sama sebenarnya apa sih yang dirasain sama Mbak Jihan, terus sudut pandangnya Mbak Jihan seperti apa gitu. Nah di sini itu tuh ada namanya teknik healthy chair. Nah di sini nanti kan ada 2 kursi ya Mbak Jihan ya. Nah di sini Mbak Jihan nanti bayangkan di posisi sekarang ini Ibu duduk di sini, ini sebagai temannya Mbak Jihan, ketua divisi itu tadi ya. Nah di situ nanti Mbak Jihan bayangin dia sedang ngapain duduk di sini, mungkin tangannya seperti apa, terus ekspresi wajahnya seperti apa, dia pakai baju apa, itu dibayangin aja ya. Teman Mbak Jihan tuh lagi duduk di sini, dan nanti Mbak Jihan bisa sampaikan aja sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan Mbak Jihan ke orang itu. Mungkin kan ada ya perasaan-perasaan yang belum pernah Mbak Jihan ungkapkan ke orang itu, terus ya apapun yang Mbak Jihan pendam selama berinteraksi dengan orang itu seperti apa, dan akhirnya hal itu kan berdampak ya sampai sekarang ya. Nah itu nanti bisa diungkapkan aja. Mbak Jihan di sini nggak ada benar, nggak ada salah, jadi Mbak Jihan bebas mau ngungkapin apa aja. Yang penting Mbak Jihan mengungkapkan tanpa merusak fasilitas itu, pokoknya Mbak Jihan mau bersuara seperti apa itu bebas ya. Nanti Ibu akan duduk di sini menemani Mbak Jihan. Oke Bu. Mbak Jihan sudah siap? Nah, Bu. Oke, saya berpindah dulu ya. Ini kalau nyebut nomor gimana? Nggak apa-apa. Ya Mbak Jihan bisa dimulai. Aku nggak tahu aku tuh salah apa kamu sampai kayak gitu. Itu bikin aku bingung banget. Kayak maksudnya kenapa kamu nggak mau diskusiin bareng aku, kayak apa ya, gimana ya ngomongnya ya. Aku kan maksudnya aku juga dapet amanah kayak gitu loh, harusnya kamu juga diskusiin bareng aku gitu, nggak kamu malah diskusiin sama anggota lain. Dan kamu sendiri tuh selama ini tuh kayak ya udah kamu diem, kamu ngomongnya nggak apa-apa, nggak gimana, tapi kamunya kayak gitu kalau misalnya mau diskusi. Maksudnya ya seenggaknya tuh walaupun misalnya nih
aku cuma dengerin doang kan, ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi kenapa kamu tuh kayak bahkan kayak nggak ngelibatin aku di diskusi itu. Aku tuh jadi kayak ngerasa apa aku kurang apa gimana dalam organisasi. Aku tuh jadi kayak ngerasa apa aku salah sama ini. Semester kemarin apa aku salah, jadinya kamu semester ini tuh nggak mau ngelibatin aku sama sekali. Aku nggak tahu aku salahnya di mana, karena kamu juga sampai akhir juga nggak ngasih tahu. Tapi kalau aku emang punya salah, aku minta maaf ke kamu. Jihan tadi Ibu dengar Mbak Jihan itu menghela nafas 2 kali ya. Ngomong sama temannya ini gimana rasanya Mbak Jihan? Lebih ke ya ada rasa lega, tapi juga kayak nyut gitu, nggak tahu deh kenapa nyut. Tadi tangannya Mbak Jihan juga kayak nggak tenang gitu. Nah itu Mbak Jihan lagi ngerasain apa sih selain apa tadi kayak kesel gitu? Iya kesel, tapi saya kesel tapi karena saya juga bingung ya, nggak tahu salahnya gimana gitu. Jadi saya nggak tahu kan ini salah siapa gitu. Saya jadi bingung, nggak tahu ini salah siapa. Tapi saya juga kesel ke dia, tapi saya nggak tahu ini benar nggak saya kesel ke dia, karena kan saya nggak tahu dari sudut pandang dia itu gimana. Ya. Oke. Nah, Mbak Jihan ada lagi yang pengen dia omongin sama temannya ini. Mungkin Mbak Jihan pengen cerita nih pada dia pengaruhnya dari perilaku dia tuh ke Mbak Jihan tuh seperti apa kayak gitu. Nggak usah kayaknya. Nggak usah. Oke. Nah, mungkin sekarang tadi kan Mbak Jihan udah ini ya udah mengungkapin dari BUV-nya Mbak Jihan sendiri ke temannya ini. Nah, mungkin di sini biar Mbak Jihan tahu juga dari sudut pandang lain, Mbak Jihan bisa nanti berpindah duduk di sini. Mbak Jihan berperan sebagai temannya itu. Nah, temannya ini merespon bagaimana ketika Mbak Jihan itu ngomong ke temannya ini tadi. Responnya dia tuh seperti apa sih? Jadi Mbak Jihan mengambil POV dari temannya gitu, menanggapi dari perkataannya Mbak Jihan tadi yang sudah diceritain. Tapi kan saya nggak tahu dia gimana. Mungkin Mbak Jihan pengen ditanggupin seperti apa sih sama temennya ini? Ini saya pindah. Ya, kalau Mbak Jihan udah siap boleh pindah di sini. Aku minta maaf kamu kalau misalnya ternyata tuh kayak kelakuanku tuh menurut kamu kayak gitu. Gimana? Saya juga nggak tahu tuh. Mbak Jihan pengen ditanggupin seperti apa? Selain kata maaf, Saya kayaknya cukup dengan minta maaf aja dah. udah. Saya juga pengennya dia tuh mengungkapin perasaannya dia itu sebenarnya gimana ke saya. Karena ya kan kita nggak tahu ya Bu, kayak sudut pandang manusia kan beda-beda ya. Apa yang dia rasakan juga gimana gitu. Maksudnya biar saya tuh nggak menilai kalau saya sebagai korban doang gitu loh. Nah, mungkin Mbak Jihan setelah diberi temannya ini minta maaf, kan Mbak Jihan belum tahu ya ceritanya dari temannya itu seperti apa. Nah, Mbak Jihan pengen nanggepin apa sih kalau temannya ini minta maaf? Mungkin Mbak Jihan bisa kembali ke sini. Ya aku terima maafmu, aku juga ya nggak apa-apa, mungkin aja aku juga waktu itu ada salah ke kamu tapi akunya nggak sadar apa gimana. Terima maafmu, tapi mungkin lain kali kalau misalnya ada hal yang salah tolong dibicarain, jangan kayak gitu caranya. Udah gitu aja. Udah, Ya Mbak Jihan masih ada yang pengen disampaikan nggak ke temannya? Mungkin Mbak Jihan masih ada ngerasa emosi di dadanya Mbak Jihan.
Jadi kan katanya Mbak Jihan itu kesel, kayak di dada itu berat sesek gitu ya kalau lagi mikirin tentang orang ini. Nah, ada yang pengen diungkapin lagi nggak Mbak Jihan? Hmm. Enggak Bu. Enggak. Nggak ada? Oke, dan Ibu kembali ke sini ya. Tadi kalau Mbak Jihan setelah diberi kata maaf sama temennya ini, perasaannya Mbak Jihan apakah ada merasa lebih lega atau masih sama aja? Oke, lumayan oke Bu. Lumayan lega, tapi masih ada rasa kesel? Bukan kesel sih, nggak tahu ya, sebenarnya saya juga bingung ini mendefinisikannya sebagai apa, karena lebih ke ya rasanya masih sakit gitu. Tapi Mbak Jihan pas di pondok selain sama orang ini nih, mungkin kan kalau orang ini pas hariannya tuh biasa aja gitu ya, Mbak Jihan tuh nggak pernah merasa berkonflik sama teman ini. Iya. Selain dari temennya ini, berorganisasi itu ada pengalaman lain nggak Mbak Jihan? Pengalaman yang buruk yang mungkin masih mengena di hatinya Mbak Jihan Selama berorganisasi. Atau enggak selama di pondok kan? Ada sih kayaknya. Mungkin kalau di organisasi itu aja Bu. Nggak aja, yang paling membekas sampai sekarang ya. Kalau dari teman-teman lain nggak ada? Kalau dari teman lain nggak ada sih Bu. Karena anggota-anggota yang lain juga biasanya sama saya gitu. Maksudnya ya udah, dia juga kayak maksudnya kayak mengakui saya juga di situ gitu loh, mereka tuh gitu. Mbak Jihan pernah cerita nggak dari ceritanya Mbak Jihan tadi? Kan ini sampai bekas sampai bertahun-tahun ya, Mbak Jihan kan udah lulus hampir 2 tahun ya. Pernah cerita nggak sebelumnya ke temennya atau ke orang tua? Saya pernah, tapi itu kayak bukan cerita yang kayak gini enggak, tapi kalau teman saya sih kayak saya cuma bilang kayak itu ya, saya bilang kenapa sih dia kayak gini ke aku gitu, kayak gitu aja, kayak bingung gitu loh. Terus dia juga, ya aku juga heran gitu, dia ngomong kayak gitu, kayak maksudnya teman saya sendiri tuh juga bingung. Kayak kok misalnya dia tuh maksudnya kan ada saya gitu ya, maksudnya saya berarti kayak partnernya gitu loh, tapi dia malah sama yang lain ya, walaupun itu juga masih partner kita, tapi tuh ya paham lah maksudnya saya ya gitulah, kayak gitu deh, kayak gitu menurut saya. Oke. Kalau sekarang nih Mbak Jihan kan belum ikut organisasi ya, karena tadi ada pengalaman yang buruk pas organisasi. Padahal pas awal-awal masuk organisasi di OSIS tadi ya, itu Mbak Jihan kayak merasa dihargai, bisa berpartisipasi. Nah, pas akhir-akhir pas di semester kedua ya berarti ya, di pas organisasi itu malah ada pengalaman yang kurang mengenakan, dan hal itu udah sampai membekas sampai sekarang. Akhirnya Mbak Jihan udah nggak mau lagi kayak organisasi yang melibatkan kerjasama. Tapi Mbak Jihan sekarang nih pernah nggak kepikiran buat ikut organisasi lagi? Saya sering bawa pikirannya gitu, tapi mentok cuma lihat-lihat doang. Kayak ibaratnya saya udah lihat buku ini kayak panduannya gitu, udah mau ikut gitu kan. Terus misalnya nih saya sering melihat kayak ini masih agak lama nih deadline, maksudnya pendaftaran mereka tuh masih agak lama, nantian lah kalau udah selesai kayak gitu. Terus kalau misalnya udah deket nih, kadang-kadang tuh ya kadang ada kalanya saya lupa, tapi ada kalanya tuh kayak saya tuh ingat dan saya sadar kalau itu hari terakhir buat daftar, tapi sampai hari terakhir pun saya gak gerak karena saya bimbang, kayak ibaratnya bukan bimbang ya, kayak takut gitu, takut kalau misalnya nanti di organisasi ini saya takut nggak klop sama teman-teman yang bareng saya gitu loh nanti di organisasi itu. Terus juga ya kayak gitulah, saya takut mungkin nggak dianggap gitu ya, mungkin ya kayak gitu Bu. Selain takut mata kuliahnya namanya kayak tugas-tugas keteteran, saya takut itu sih.
Jadi Mbak Jihan belum pernah nyoba ya? Iya, belum pernah. Organisasi. Tapi Mbak Jihan pernah ini nggak, apa namanya, mungkin kerja kelompok bareng atau mungkin di kosan ada tanggung jawab yang Mbak Jihan pegang? Kalau kerja kelompok gitu ya sama teman kampus gitu pernah aku pastinya. Saya fine-fine aja. Kalau di kos sendiri tuh kebetulan saya ini megang ini Bu, kan kos saya itu kan pakainya token ya Bu. Nah kebetulan saya tuh yang megang kayak listriknya gitu Bu, jadi saya yang narik duitnya, ntar juga saya masukin tokennya kayak gitu Bu. Sebenarnya itu saya berdua sama orang, tapi karena apa ya, saya juga yang di lantai 1, terus juga dianya maunya tuh, bukan maunya sih ya, emang kayaknya maunya sih itu pakai, waktu itu kan pakai dana gitu ya, masuknya kan ke dana ya, itu maksudnya ke dananya saya. Nah itu jadinya ibaratnya dia tuh nggak mau yang megang duitnya gitu loh, jadi dikasih saya gitu loh. Terus ya udah, ini kebetulan kan dana saya juga nggak pernah kepake ya, jadinya pakai dananya saya gitu. Nah karena saya di lantai 1, dianya juga di lantai 2, akhirnya tuh kayak ya saya yang handle, bisa dibilang kayak gitu handle-nya. Nggak bisa dibilang sepenuhnya saya handle juga sih, dia tetap ada tanggung jawabnya. Tapi kayak misalnya nih kayak ya buat tagih listrik gitu ya, kadang lebih sering saya gitu. Terus misalnya ada yang membayar cash gitu ya, kan saya udah pernah bilang gitu ya, kalau misalnya apa namanya, yang dari lantai 2 itu bayarnya ke dia aja kalau misalnya mau cash, nanti biar dia kasih ke saya gitu kan. Terus tapi kadang-kadang malah langsung dilempar ke saya gitu. Sebenarnya saya nggak apa-apa sih, tapi tuh saya sendiri tuh kayak jarang megang cash gitu loh Bu. Jadinya ya kalau misalnya ada kembalian, saya bingung mau ngasih kembaliannya gimana. Tapi itu berarti temennya kurang bisa diajak kerja sama ya? Gimana ya, 50-50 lah Bu, tetap ada andilnya, Tetap ada. ada dia. Itu ini jadi apa namanya, pengalaman buruk nggak bagi Mbak Jihan? Bukan pengalaman buruk juga sih, kayak lebih ke kadang-kadang kesel gitu loh. Kenapa sih harus aku yang megang duitnya? Kalau misalnya kayak megang duit tuh, maksudnya gini loh Bu, kayak misalnya mau bayar buat listrik minggu depan gitu ya, saya lihat nih, cek nih, nggak ada nih, nggak ada saldonya gitu. Kalau misalnya mereka belum pada bayar lagi, kan jadi harus saya keluar juga gitu loh. Saya ngecekin satu-satu, mana yang belum bayar, mana yang udah kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ada yang bayar lewat, maksudnya langsung ke dana gitu ya, itu nanti saya ngelis gitu loh, saya masukin ke listnya. Terus kalau misalnya cash kayak gitu, itu misalnya ke dia, kan dia kan harus lempar ke saya, ya jadinya saya juga yang ngelis kayak gitu. Maksudnya buat nulis gitu loh, kayak saya sebenarnya agak males sih buat nulis kayak gitu jujur. Berarti Mbak Jihan yang lebih banyak berkontribusi ya Iya, daripada gimana namanya itu. ya, pokoknya 50-50 ya gitu lah. Oke. Tapi Mbak Jihan masih ada pas ini nih dikasih amanah yang itu, amanah baru ya berarti ya, sama beda orang juga. Itu masih apa namanya, kadang kebayang nggak kalau misal nanti tiba-tiba nih temannya ini berperilaku kayak temen yang dulu. Sebenarnya enggak sih, karena nggak tahu ya, karena saya merasa dia mungkin nggak kayak gitu ya. Saya lebih ke ini sih Bu, takut kan itu megang duit ya. Megang duit orang gitu ya, saya tuh agak takut. Terus juga kayak apa ya, mungkin kayak pas nagih-nagih gitu ya, saya tuh jadi kayak, duh ini ntar anak kos gimana nggak ya gitu. Saya tuh bener kayak misalnya kayak listriknya mungkin kita pakainya main banyak gitu ya, terus kan dinaikin dikit gitu, terus kayak pada protesnya ke saya. Nah saya tuh yang takut balesnya. Dan Mbak Jihan ini masih ada apa namanya, ketakutan apa berinteraksi sama orang yang kurang merespon baik sama Mbak Jihan. Iya mungkin. Berarti walaupun Mbak Jihan tuh apa namanya tadi kan pernah ini ya berinteraksi yang menurut Mbak Jihan tuh kurang baik sama temennya ini tadi, terus
sekarang pun juga Mbak Jihan masih agak-agak ngerasa takut gitu kalau misal ada orang yang kurang respon baik ke Mbak Jihan. Tapi selain dari temennya itu ada nggak Mbak Jihan yang buat Mbak Jihan itu takut untuk berinteraksi sama orang yang kurang baik responnya? Sama selain dari teman saya yang tadi jadi kalau berinteraksi itu lebih ke ini agak berbeda ya Bu apa ya? Kan ya namanya juga pondok gitu ya. Karena saya juga lama di sana 6 tahunan gitu. Itu tuh kayak gimana ya Bu ngomongnya ya, di sana tuh aduh ngomongnya apa sih, gibah apa ya, suka ngomongin orang lain gitu kan. Nah itu juga menjadi salah satu ketakutan saya itu loh Bu. Misalnya saya ada salah sama orang nih, terus kayak ya bakal dibicarain kemana-mana gitu loh, bakal jadi gibahan gitu loh. Itu juga bikin saya takut. Kalau enggak misalnya saya ngapain gitu ya, takutnya juga ya pokoknya waktu saya selama di pondok itu saya seberusaha mungkin tuh kayak nggak mencolok dan nggak gimana-gimana gitu, karena ya mau gimana lagi pasti bakal nyebar gitu gibahannya gitu. Berarti Mbak Jihan tuh takut untuk diomongin orang di belakang gitu? Iya sebenarnya kayak gitu sih ya. Itu pas di pondok itu sampai sekarang Mbak Jihan? Rasa takut itu sebenarnya mas sekarang, kalau sekarang tuh ya kalau saya nggak tahu saya fine aja, maksudnya ya udah lah orang aku nggak tahu ini. Tapi kalau misalnya saya tahu tuh saya jadi kepikiran banget kayak maksudnya selama ini tuh mereka tuh ngomongin saya gitu, kayak aku ternyata aku kayak gitu di pandangannya mereka ya gitu. Terus ya itu kayak gitu, kalau misalnya terjadi tuh kayak aduh ini beban pikiran saya bakal overthinking gitu. Tapi pernah nggak Mbak Jihan pas di kuliah ini tahu temannya ngomongin Mbak Jihan di belakang gitu? Nggak tahu kenapa waktu kuliah itu kayak saya tuh lebih kayak nggak aku, lebih ke kayak nggak peduli. Gimana ya ngomongnya ya? Bukan nggak peduli juga, maksudnya kayak ya udahlah terserah lah gitu. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Jadi kayak lebih ya udah mereka mau ngapain, mau ngomongin aku ya udah terserah gitu. Asalkan nggak kedengaran saya aja. Oh iya. Jadi saya nggak update ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, malah saya tuh malah pengennya tuh kayak mereka tuh ngomong jujur aja di depan. Ya. Mereka ngerasa saya tuh gimana, mereka pengennya saya gimana gitu. Bisa. Dia pengennya Mbak Jihan yang apa namanya kalau ngomong ya ngomong langsung, gak usah ngomong di belakang. Terus akhirnya nanti Mbak Jihan tahu, ya Mbak Jihan kepikiran gitu ya. Jadi nggak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirin. Tapi nih Mbak Jihan, sebenarnya menurut Mbak Jihan nih apa namanya respon orang lain tuh Mbak Jihan bisa kontrol nggak sih? Saya tahu banget sih Bu, saya tahu banget kalau respon orang lain itu nggak bisa saya kontrol. Saya tahu banget itu di luar kendali saya, tapi tetap rasa takut itu tetap ada, kayak maksudnya kayak ya gitulah, kayak saya lebih ke takut pandangan orang lain gitu mungkin. Tapi kalau Mbak Jihan di keluarga nih, Mbak Jihan merasa dihargai nggak di keluarga? Kalau di keluarga mana nih? Keluarga inti, sama ibu, bapak. Kalau keluarga inti saya merasa biasa aja sih, mereka juga menghargai saya juga. Menurut Mbak Jihan nih, Mbak Jihan punya teman dekat juga? Teman dekat punya, tapi nggak bareng. Oh nggak bareng Ya. Kalau di kuliah nih? Teman dekat yang cuma sekedar teman dekat ada sih. Itu menurut Mbak Jihan masih apa namanya cukup gak buat mengobati rasa tidak dihargai selama ini? Kalau dia sendiri sih, saya sih ya nggak tahu ya, saya nggak punya ekspektasi juga ke dia. Maksudnya ya udah kita cuma buat temenan aja gitu. Ya saya juga ada sih kayak curhat-curhat gitu ke dia, tapi nggak semuanya saya curhatin juga gitu. Jadi Mbak Jihan belum bisa terbuka banget ke temannya ini. Ya. Kalau ke keluarga Mbak Jihan?
Kalau ke keluarga itu lebih ke ini sih. Saya tuh dulu tuh mungkin karena saya ini pondok gitu ya Bu. Jadi kan komunikasi juga cuma seminggu sekali. Itu berlangsung selama 6 tahun. Dan juga saya tuh pulang paling kalau liburan semester 1 2 minggu, liburan semester 2 sebulan gitu ya. Jadi ya saya juga apa ya, kayak waktu itu tuh kayak ngerasa adalah orang tua nggak usah tahu juga gitu. Paling kalau misalnya berat banget gitu ya menurut saya, itu saya baru mungkin saya nangis gitu. Tapi kalau ditanya ya saya jawabnya nggak apa-apa, maksudnya cuma ada masalah dikit sama temen gitu, itu aja. Tapi semenjak kuliah ini gitu ya, mungkin saya merasa lebih terbuka ke ibu saya. Lebih sering komunikasi ya Pak? Iya, saya jadi lebih sering cerita ke beliau. Soalnya beliau juga sering minta uang saya gitu, kayak ya seminggu bisa hampir setiap hari kali ya. Ya berarti komunikasi sama orang tua baik ya. Biasanya beliau dulu sih yang menghubungi saya. Kalau dulu di pondok komunikasi sama orang tua itu pas perpulangan itu aja? Enggak, seminggu sekali. Jadi kayak setiap hari Jumat kalau nggak Kamis gitu itu ada telepon, itu 30 menit maksimal kan. Jadi ya paling saya cuma ceritanya ya paling ya nggak ada apa-apa di pondok ya, cuma kayak gitu doang, paling kayak tentang hafalan saya atau apa gitu, ada event apa, kalau nggak tentang keluarga saya gimana di rumah gitu doang. Saya nggak terlalu membahas yang kayak masalah pribadi gimana saya lagi diapain, maksudnya saya lagi kenapa gitu, enggak. Di masalah itu tadi nggak pernah disinggung pas Saya sampai sekarang nggak pernah cerita tentang itu juga. Mbak Jenny kayaknya udah lama banget ya kita ngobrol ya. Iya, Mbak Jihan udah kesana Rohman. Gimana Mbak Jihan? Tadi setelah kita ngobrol, Mbak Jihan juga sudah mengungkapkan perasaannya, isi hatinya. Itu Mbak Jihan ada insight baru atau mungkin ada perasaan yang beda? Ya, saya ada insight baru sih Bu. Kayak saya jadi gimana ya, ya kayak sadar aja gitu, kayak ya tadi walaupun saya sudah tahu ya kalau kita tuh nggak bisa mengontrol orang, maksudnya pikiran orang gitu, saya harus gimana ya, saya jadi lebih menerima gitu loh, maksudnya kayak yaudahlah terserah mereka mau mikir apa gitu, lebih kayak gitu sih. Terus juga untuk yang teman saya ini, saya juga lebih bergabung, kayak udah bisa mengungkapkan gitu. Perasaannya udah lumayan lega ya dibanding sebelumnya yang Mbak Jihan tuh gak pernah cerita ke siapa-siapa gitu. Nah ini kan Mbak Jihan, saya tuh sangat bangga sama Mbak Jihan. Mbak Jihan udah berani untuk mengungkapkan dulu masa lalunya yang gak pernah diceritain ke siapa-siapa, tapi Mbak Jihan berani cerita ke saya. Ini udah pencapaian buat Mbak Jihan sebanyak ini. Nah ini Mbak Jihan ada namanya evaluasi hasil. Mbak Jihan ini bisa diisi dulu sebelum Mbak Jihan untuk pulang. Saya izin di sini. Iya gitu. Sudah Ibu. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Oke, nanti kalau Mbak Jihan pengen cerita, mungkin ada sesuatu yang masih Mbak Jihan rasakan atau ada cerita lain yang lebih unik lah daripada ini, itu Mbak Jihan bisa datang aja ke sini ya. Nanti bisa menghubungi lagi lewat WA gitu. Ini Mbak Jihan setelah ini mau kemana? Saya mau ini sih Bu, balik ke kos. Oh, balik ke kos. Hati-hati ya Mbak Jihan ya.
Terima kasih banyak ya Bu. Iya.